Halo teman-teman, pada kali ini saya Ririn Oktaviani, mahasiswa dari STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh akan menjelaskan tentang pemilu, mengapa perlu ada pemilu, dan bagaimana cara kita sebagai pemilih berpartisipasi dalam pemilu. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari pemilu. Pemilu merupakan kepanjangan dari pemilihan umum. Pemilu ini fungsi untuk pengambilan keputusan secara formal, di mana masyarakat nantinya akan memilih seseorang untuk memegang jabatan politik, yaitu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPD, baik itu di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Oh iya, biasanya kalau teman-teman dengar pemilu, yang langsung ada di pikiran pasti pemilihan umum di tingkat nasional. Pemilu di Indonesia terbagi dua, yaitu pemilu di tingkat nasional dan tingkat daerah. Keduanya dilakukan secara serentak. Pemilu serentak baik nasional dan daerah ini akan diterapkan pada pemilu 2024 mendatang. Siapa saja yang dapat menjadi pemilih dalam pemilu? Nah, bagi kalian yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah kawin, bisa banget untuk ikut pemilu. Ya, tentu bagi yang mengikuti pemilu ini, wajib sudah mempunyai KTP untuk membuktikan bahwa kamu memang benar warga Indonesia. Nah, selain itu, orang yang bisa ikut pemilu harus memiliki jiwa yang sehat, memastikan diri bahwa hak untuk memilih sedang tidak dicabut, dan juga bukan anggota dari Polri atau TNI. Untuk itu, ayo kita secara aktif melakukan pengecekan apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap yang dapat diakses di website KPU. Jika sudah terdaftar, kita sudah perlu cek kembali apakah data-data kita sudah sesuai, misal kesesuaian antara domisili dan daerah pemilihan. Kalau teman-teman menemukan ada data yang tidak sesuai, maka perlu melakukan pelaporan agar datanya diubah dan masuk dalam kategori daftar pemilih tambahan. Nah, teman-teman bisa mengikuti pemilu di TPS. Tapi kalau didengar-dengar TPS itu apa sih? Nah, TPS adalah tempat pemungutan suara. TPS merupakan tempat dilakukannya pemungutan suara, di mana nanti pemilih akan diberikan surat suara dan diperkenankan menggunakan hak pilihnya secara rahasia di dalam bilik suara. Selanjutnya, pemilih dapat memasukkan kertas suara tersebut pada kotak suara yang disediakan oleh panitia penyelenggara pemilu setempat. Kotak suara tersebut memiliki logo KPU. Pemilih lalu memberikan suaranya dengan cara mencoblos pada kolom pasangan calon yang memuat nomor urut atau nama pasangan calon atau foto pasangan calon. Nah, yuk kita pergunakan hak pilih ini sesuai hati nurani dan bebas dari tekanan apapun, dan dilakukan secara rahasia. Pemilu ini harus berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kalau pemilu sendiri kira-kira udah ada sejak kapan ya? Nah, pemilu ini sudah ada sejak lama loh teman-teman. Sejak Indonesia berusia 10 tahun. Wah, sudah lama juga ya. Masyarakat Indonesia sudah 12 kali mengadakan pemilu, di mana pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 dan berhasil dilaksanakan secara demokratis, serta dijadikan pedoman untuk pemilu selanjutnya. Sejak Indonesia memulai transisi demokrasi pada tahun 1999, maka dimulailah pemilu demokrasi pertama pada saat itu. Nah, pemilu selanjutnya yaitu pada tahun 2004 sampai 2009, 2014 sampai 2019, dan pemilu yang akan datang adalah pada tahun 2024. Tapi, perlu teman ketahui bahwa pemilu 2024 nanti akan berbeda dengan pemilu 2019. Pada pemilu 2024 nanti, pemilu presiden dan legislatif akan digabung menjadi satu, sehingga disebut istilah pemilu serentak. Para pemilih akan menggunakan hak pilihnya sekaligus untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD, DPD di provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, makanya nanti akan ada 5 kotak suara. Itulah sebabnya pemilu serentak disebut pemilu 5 kotak.
Terus pemilu ini harus ada. Jika harus ada, mengapa kita harus menggunakan hak pilih kita dalam pemilu? Apa sih pentingnya? Nah, teman-teman, semua tujuan ini dilaksanakan pemilu adalah pertama, untuk memberikan pendidikan politik bagi warga negara agar tahu hak dan kewajiban. Kedua, sebagai sarana sirkulasi elit dan kepemimpinan. Ketiga, sebagai sarana legitimasi politik wakil rakyat dan pemimpin terpilih. Nah, teman-teman, itulah dari tujuan dari diadakannya pemilu. Nah, teman-teman sudah tahu kan pemilu itu apa dan kenapa harus menggunakan hak pilih kita dalam pemilu. Nah, sebagai masyarakat yang cerdas, ayo kita sama-sama menggunakan hak pilih kita. Sebagai pemilih cerdas, kita harus tahu dan mencari tahu jejak rekam partai dan wakil yang kita akan pilih nanti. Jadi, jangan asal pilih dan jangan pernah berpikir untuk golput, karena pilihan Anda saat ini akan menentukan masa depan negara. 2024, Pancasila harus senantiasa menjadi landasan filosofis bagi peserta, pemilih, dan penyelenggara pemilu. Persoalan dinamika politik boleh saja dilakukan untuk merebut kekuasaan, namun disintegrasi bangsa akibat polarisasi tidak boleh lagi muncul seperti yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Kita semua harus berbenah, bergandeng tangan, bersatu, bergotong royong untuk senantiasa menjaga kerukunan. Berbeda pilihan adalah hal biasa, karena semua saat ini sedang berkompetisi dan berlomba-lomba demi kebaikan dan kejayaan Indonesia. Karena kuncinya adalah siapapun yang terpilih wajib untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang memiliki arti sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya untuk sebuah kemakmuran bersama.